adat pesantren biasanya itu kalau anak-anak yang sudah bisa baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in itu boleh ngaji ihya, artinya sudah dibolehkan ngaji ihya yang dianggap kastanya sudah tinggi, tapi masih dilarang ngaji hikam karena dianggap lebih tinggi lagi, jadi rawan wahdatul wujud, rawan apa? Wahdatul wujud. Pemenang yang sumpah-sumpah malah gaji yang campur nanti duit. Tapi saya atas nama ilmu tetap memberanikan kadang-kadang kalau mau hikam itu supaya ilmu itu tidak terputus, meskipun ini termasuk ilmu hakikat ya, supaya tidak terputus saja. Kalau terangkan pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal, terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu, kullu syai'in halikun illa wajhah. Kita kalau maknanya itu yang standar ya, kullu syai'in sekabehane perkara iku halikun mesti rusak. Illa wajhahu kecuali zate Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Syarah, Jalalain atau Sawi atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Jadi gambarannya itu kiamat, bumi dan langit temukan semuanya hancur, dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam. Itu pemaknaan syariat. Ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal? Mergi ngeten logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, bagian nurul basirah la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tahila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, mudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati, jadi itu iman diwujudillah, iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? La ra'aital akhirata aqraba ilaika, kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali, tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mata itu sudah engkas, tapi kok ngenteni ning alam barzah, alam kuburan, ngenteni akhiratnya, ngenteni barang-barang rugen dan sebagainya, kan nopo kesu. Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga nopo. Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Okay. Surga itu bukti ridho Allah. Jika penuh kenyamanan, karena penuh ridhanya Allah, jadi penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtuwah. Tentu segalanya tidak nyaman, karena ada suh. Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtuwah, loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud napa dereng? Pun wujud. Dan Allah pun beraksi napa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat senang, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basiro ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari suh. Tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong hakikat itu kok ngenteni suben kesuban. Allah wujude saiki lho, kita ini kan nyembah Allah. Apa wujude saiki kok ditunda suben bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua kalau cara ibadah demi ya anda saiki tobat Muharram ini napa? Tobat. Itu ngerti. Coba ini balik. Kalau surga bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong koyo sampean iku sing ora ono terus. Sing ora ono iku pamahaman, dadi utekem sing ora ono ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba surga itu kan bukti ridho kok. Neraka suhtuwah. Allah kan sekarang sudah wujud toh. Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi. Suhtuwah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Itu seperti doa-doanya Abdul Qadir, ilahi ridhoka madhubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka apa? Madhubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Hingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikatku, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen.
Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesuk ape mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngene. Misalnya saya dari rumah, semulang Mustafa Rukin goblok-goblok namanya ibadah. Iku kesuwennya ngeten. Engkau mulang Rukin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ana Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal mergo kontraknya sampai pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontraknya apa. Jadi ya misalnya rasidul lah ya apa-apa, apa mulang rukin rasidul ya apa-apa, apa ngekek dua rukin rasidul ya apa-apa. Malah cara Kanjeng Nabi wong niat apik rasidul tetep ganjaran mergo kontraknya sampai pangeran Allah ya wis wujud. Sedekah ben sing rusidul paham. Iku wis ditulis sitok. Paham. Ben sampean ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga dan saat itu juga Jadi mana kasus kula misalnya kepengen haji. Gusti berhubung haji perintah jenengan nggih kula kepengen. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah. Ya, mulai apa? Ibadah karena saya tahu boleh haji ya ridane Allah. Sekarang juga ya ridane Allah. Ridane Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajak. Mungkin apa ya ruhen nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepen juga kepen sedekah. Kepen sedekah diridani pangeran kan begitu. Nah zaman ke melarat, ya ono carane diridani pangeran, sabar ngempet. Mau sono juga, jadi rasa kesusu paham kan. Jadi itu memang begitu, orang hakikat itu enggak pernah kesusu. Itu jenenge wal asri demi waktu. Jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mergo zaman kiri untuk ridane Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridane Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham nggih? Zaman bingung diusir bojo ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra ya lewat rahmat. Pokoknya ono terus. Sehingga wal asri ini padat innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi illal ladzina amanu kecuali saat itu dia iman, saat itu dia sholihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia sholihat. Demi waktu ngenteni soben kan terlambat paham nggih. Iku nak oleh maknane wong napa? Hakikat. Dan itu rumah sakul wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap kastanya di atas napa? Syariat. Jadi sampean malah enak, jangan ngaji mek kula enak, dadi mulai koma wis ibadah. Delek-delek kok bojo ben iso ngaji wis mulai ibadah. Ndak apa-apa, menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Menane sampean terima sampean, tak kula mawon niku wis biasa. Jadi Gus kok amen lunga-lunga. Lah terus piye hukume iku piye? Ya hukum. Lha kalau udah cerita. Ki Arwani top-top kiai, Kiai Quran top-top ra Ki Arwani. Ini bapak menangi Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah. Jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak keren. Bawa urusan belanja, bawa apa agak keren. Cuma pindah di masjid tadi. Jadi ya basaria sekali, lebih aman. Di masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu sok enggak ngaji ning omah ben barokah. Tapi ketika suasana tidak kondusif. Pindah. Momennya ditambah mertua barang dunia. Bujur tahu ke problem. Momennya tambah mertua tambah IP. Mulane mubalek ku PD-PD, mergo pidatone ora ning area terlarang. Tambah PD, mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gede bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencap. Mulane kenapa mubalek mlepuk, mergo jauh dari area. Sing ono tok kuncine. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe ridho mek kodok-kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melarikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Nah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah dihitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham nggih? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di. Jadi nak goblok ora rasa disyariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok disyariat. Wong dari awal Nabi ngendikan dimulai niat, maksudnya niat itu niat amal soleh lillahi ta'ala-nya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Kalau pulang merasa ibadah lah, di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat, maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngenteni kiai ini teko,
Lagi ini nak sepuh wota waktu apa ngimami kok ngombe pil sik, bariku ndredeg-ndredeg ra teko-teko. Iku dari Kanjeng Nabi wong sing ngenteni imame teko, iku ya cek salat terus senajan to urung salat. Ngono Kanjeng Nabi tau dipraktekno cara. Kanjeng Nabi itu kalau salat standarnya awal waktu, tapi beliau itu pernah salat isya sekitar jam 1:30. Yaqqa sulusul lailil akhir sekitar 1:30. Itu separuh sahabat sudah turun. Sing Umar menutuki kentong kelontangan. Mantan preman, mantan apa? Preman. Terus. Nah, malahnya akeh kiai sing gak berturu terus salat ra wudu mergo hadis itu ceritane iku. Mereka ya namun, tapi fasallahu alam yatawaddo. Dari wong fikih. Mergo iku lungguh. Lungguh nek orang geser ora apa. Apa dari wong fikih lah, ono-ono ae. Turune sahabat sing gaplek-gaplek ya mlungker. Kanjeng Nabi rawuh santai. Kenapa kalian masih menunggu ya? Ya karena nunggu sholat engkau ya Rasulullah. Kamu mulai tadi juga sudah sholat. Karena sampean menunggu demi apa? Sholat. Biasanya kita dicatat sedelok. Mereka nunggu terus sholat. Mau dicatat mulai mau nganti saiki. Jadi hari ini pahala kamu lebih tinggi. Nabi tenang. Ya memang begitu. Sehingga kalau wal asri innal insana lafi khusrin demi waktu itu tidak ada ruginya. Misalnya saya juga pernah melarat. Rugen ya tahu melarat nganti saiki misalnya. Artinya saat kita melarat kan duwe niat, aku nak sugih pe sedekah, aku nak alim pe mulang. Niat dihitung ganjaran. Ketika kamu real, yang sekarang real kan ngadepi kekerean terus kowe sabar ya ibadah. Jika orang kemrungsung aku ibadah ngenteni itu. Juga begitu juga yang ingin haji. Itu kira apa haji, tapi ketika dia ingin jadi tulis ganjaran, meskipun takdirnya dia tidak sempat haji sampai mati. Tapi per detik dia tetap berdialek dengan Tuhan. Bertransaksi dengan Tuhan. Jadi disebut Quran yastarun. Yastarun itu transaksi. Inna wa astara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Allah Ta'ala itu membeli diri kita. Diri kita itu kata Nabi ini sing asli dawuh Nabi ora dawuh mubalek. Ngeling-eling ini ilmunya ulama bukan mubalek, harus dicatat. Nabi itu ngitung ibadah. Itu dimulai dari diri kita. Ngendikane pangeran inna wa astara minal mu'minina anfusahum. Allah membeli diri kamu. Diri kamu itu ya organ kamu, sel-sel yang ada di kamu, saraf-saraf kamu, semua yang ada di tubuh kita. Karena apa? Dalam desain Tuhan dan rencana Tuhan, pikirannya pangeran kemana madon di badok ya gue sujud. Dua lesan ya gue muka. Mertua dua lesan ya gue ngandani mantu. Mantu ya gue takdir mertua. Pokoknya dalam desain Tuhan begitu. Sehingga semua organ tubuh itu desainnya untuk taat. Desainnya untuk apa? Ya desainnya untuk taat. Sehingga ketika taat itu belum nyata dan orang itu niat sudah dihitung. Apalagi setelah nyata dia melakukan. Potensinya saja baru potensi sudah dihitung. Makanya ketika Nabi, ini yang hadis sahih, suatu saat Nabi itu ditamu melarat-melarat. Wes melarat ngenes